Selamat pagi anak-anak. Kenalkan, nama saya Ibu M. Jumi Marziati. Saya adalah Kepala di SMP Kanisius 1 Surakarta. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami, keluarga besar SMP Kanisius 1 Surakarta yang berada di Jalan Sugiyo Pranoto nomor 7 Surakarta. Kami, Bapak, Ibu guru, dan karyawan siap untuk mendampingi anak-anak untuk belajar, menimba ilmu, mengembangkan talenta, dan tentunya juga penanaman nilai-nilai karakter. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mengawali kegiatan tahun pelajaran 2020-2021. Tentunya dengan kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Tahun-tahun lalu, kegiatan MPLS diawali dengan upacara bersama di sekolah, lalu dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Namun anak-anak, pada tahun ini karena adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum sirna dari muka bumi ini, maka kegiatan MPLS pada tahun pelajaran ini kita laksanakan secara daring atau online. Tentunya anak-anak sudah siap untuk mengikutinya. Anak-anak, nanti anak-anak akan mendapatkan beberapa materi dari Bapak Ibu pendamping, di antaranya pengenalan tentang kekanisiusan, visi, misi, nilai dasar, dan tujuan dari Yayasan Kanisius. Anak-anak juga akan dikenalkan dengan Bapak, Ibu guru, dan karyawan yang akan mendampingi anak-anak di dalam proses belajar mengajar di SMP Kanisius 1 Surakarta ini. Anak-anak juga akan dikenalkan dengan kurikulum yang menjadi pedoman kita di dalam proses belajar mengajar selama tahun 2020-2021 nanti. Dan juga anak-anak akan dikenalkan dengan tata tertib, peraturan-peraturan sekolah, dan juga kegiatan-kegiatan kesehatan, kegiatan sekolah, dan yang lain. Tentunya anak-anak harus kenal karena semua akan kita pakai untuk mengawali kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Anak-anak yang terkasih dan kami banggakan, marilah kita awali dan kita buka kegiatan MPLS tahun ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka kegiatan pengenalan, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMP Kanisius 1 Surakarta untuk tahun pelajaran 2020-2021 secara resmi kami buka. Anak-anak, sekarang kita melanjutkan dengan materi MPLS yang pertama, yaitu visi, misi, nilai dasar, dan tujuan Kanisius. Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.
Sedangkan misi adalah jalan atau kegiatan yang dipilih yang dijadikan sebagai acuan untuk mencapai visi. Ini satu slide tadi. Lalu kita harus mengetahui visi Yayasan Canisius, yaitu menjadi komunitas pendidikan yang transformatif dan menumbuhkan kemerdekaan berpikir demi terwujudnya sekolah yang unggul, peduli, dan melayani. Sedangkan misi Yayasan Canisius ada 4. 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul agar peserta didik berkembang menjadi pribadi Pancasilais, cerdas, dan berkarakter. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dalam kerjasama dengan mitra strategis. Dan keempat, menyelenggarakan pendidikan berbasis kemerdekaan belajar. Yayasan Canisius adalah lembaga pendidikan dan juga komunitas pendidikan. Maksudnya, lembaga pendidikan karena melaksanakan tugas pelayanan mendidik generasi muda untuk menyongsong masa depan dengan pelindung Santo Petrus Canisius. Sedangkan sebagai komunitas pendidikan karena menjadi bagian dan wujud konkret gereja sebagai komunium atau persekutuan. Sekolah Canisius adalah sekolah unggul, peduli, dan melayani. Apa itu anak-anak maksudnya? Unggul karena adanya pembinaan pribadi yang utuh dalam mencerdaskan intelektual, emosional, spiritual maupun sosial. Peduli diharapkan anak-anak menjadi peduli kepada sesama tanpa membeda-bedakan ras, agama, dan yang lain, dan juga peduli terhadap lingkungan. Sedangkan sekolah Canisius melayani artinya melaksanakan tugas dengan jiwa pelayanan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Anak-anak, kita perlu mengetahui nilai dasar Canisius. Ada 5 anak-anak. 1. Kedisiplinan. 2. Keunggulan. 3. Kepedulian. 4. Kejujuran. Dan yang kelima, kemerdekaan. Kedisiplinan berarti kita diharapkan untuk taat dan patuh kepada pedoman, peraturan, ketentuan, dan tata tertib. Sedangkan keunggulan, peserta didik diharapkan menjadi lebih tinggi dalam keutamaan, kepandaian, kecakapan, kebaikan, dan kekuatan. Sedangkan kepedulian, kita diharapkan peduli terhadap sesama dan lingkungan sebagai wujud iman. Nilai yang keempat adalah kejujuran. Kita diharapkan jujur, sikap terbuka, mau menerima dan menyampaikan informasi dengan benar dan bertindak benar. Sedangkan nilai yang kelima, kemerdekaan, merdeka untuk lebih baik, lebih mandiri. Kita juga perlu mengetahui tujuan Yayasan Canisius. 1. Membentuk peserta didik yang Pancasilais, cerdas, dan berkarakter. Yang kedua, meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan citra sekolah-sekolah Canisius. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan, terutama di dalam pendidikan sesuai dengan harapan pelanggan. Dan yang kelima, menumbuhkan kemerdekaan belajar bagi pendidik dan peserta didik. Anak-anak tentu kenal dengan Santo Petrus Canisius,
yang sekarang menjadi pelindung sekolah-sekolah Kanisius. Dengan ajarannya kita berjuang, kita berkembang untuk menjadi anak yang terbaik. Demikian anak-anak yang perlu kami sampaikan pada materi ini. Selamat belajar, selamat bekerja dengan baik. Ikutilah MPLS ini dengan materi-materi dari Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Salam.